Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum 'idan lil muslimina wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba' fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, niscaya kamu tidak akan dapat mampu untuk menghitungnya. Sebab kelanjutan ayat yang kita bacakan tadi dinyatakan Allah, wa ma bikum min ni'mati fa minallah. Sebab apa saja nikmat yang kamu peroleh, yang kamu dengar, yang kamu lihat, serta yang kamu rasakan, semuanya itu datangnya dari Allah. Maka ketika nikmat yang datangnya dari Allah disampaikan dan dititipkan kepada kita sebagai seorang hamba Allah, maka Allah mempertanyakan nikmat itu kepada kita. Di dalam Al-Quran pada surah Ar-Rahman ayat 31 kali Allah mengulang-ulangnya. Maka Allah menyatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat yang mana lagi yang kamu pungkiri? Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kesempatan Jumat ini, mari kita berucap puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menanamkan iman yang kokoh dalam diri masing-masing pribadi. Iman yang kokoh itu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Sebagai perwujudan manusia diciptakan di tengah-tengah kehidupan dunia yang sementara ini. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah pada siang hari ini mampu menjadikan diri kita istiqomah pada kebenaran, yang pada akhirnya kita berharap kitalah yang dipilih oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga yang dijanjikannya. Sembari itu pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita keseluruhan. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah kita pada kesempatan ini adalah menyambung khutbah kita yang terdahulu di beberapa Jumat, yakni melanjutkan daripada apa-apa yang telah kita bicarakan yang tertinggal. Rujukan kita pada saat itu adalah firman Allah pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang dekat, orang yang takwa kepadanya. Maka pada saat dan sekarang ini sebagai kelanjutan, rujukan kita yang akan kita sampaikan pada Jumat kali ini adalah bersumber dari firman Allah yang tertuang pada surat Al-Isra Al-Asyar ayat yang ke-18.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah kamu memperhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk hari esokmu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Asr ayat yang ke-18. Sebagai judul khutbah yang akan kita sampaikan adalah perbekalan yang dipersiapkan oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yati 'alan nas zamanu sabirum fihi maladinihi kal qabit 'alal jamri." Akan datang suatu masa kepadamu, orang-orang yang mengaku beragama, orang yang mengaku beriman kepada Allah, menjalankan ibadahnya seperti menggenggam bara api. Bapak-bapak dan saudara-saudara, apa yang digambarkan oleh Rasulullah ini 14 abad yang lalu, hari ini sudah terjadi. Betapa banyak di antara kita yang mulai ragu keimanannya. Orang tidak ragu lagi, orang tidak takut lagi tentang ancaman-ancaman azab yang dilontarkan oleh Allah. Tapi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah pada saat ini telah takut diancam oleh wabah penyakit. Ini tidak perlu kita pungkiri. Semua ini terjadi di hadapan kita. Di dalam ajaran Islam, sikap kewaspadaan adalah merupakan yang harus kita lakukan. Hati-hati dalam bertindak, berbuat, bersikap, apalagi dalam perkataan. Ini sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Maka di banyak-banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, salah satu peringatan itu adalah jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh, jangan kamu takabur, jangan kamu melakukan segala sesuatu perbuatan yang Allah sangat murka kepadanya, yang pada akhirnya dapat menjatuhkan dirimu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kita, melalui himbauan-himbauan pemerintah untuk menyikapi persoalan yang sedang terjadi pada saat sekarang ini, Majelis Ulama senantiasa memberikan fatwanya kepada kita. Dalam fatwa nomor 14 tahun 2020 adalah salah satu di antaranya adalah boleh menggantikan Jumat diganti dengan pelaksanaan salat asar ketika wabah corona itu telah terpapar di hadapan kita. Boleh menggantikan salat Jumat dengan pelaksanaan salat zuhur jika memang kita dinyatakan oleh pihak berwenang dalam keadaan darurat dan terpapar. Tapi kepada kita harus hati-hati dan waspada. Jangan sampai merasa diri benar. Jangan sampai merasa diri dapat terlindungi dari wabah penyakit yang seperti ini. Maka fatwamu itu menyatakan kepada kita hati-hati. Banyak orang sedang berpikir pada saat sekarang ini adalah kenapa Majelis Ulama melarang orang melakukan ibadah Jumat. Majelis Ulama tidak akan pernah melarang orang untuk melaksanakan ibadah Jumat, tapi memberi signal kepada kita harus hati-hati. Prinsipnya adalah apabila tempat ini terpapar oleh wabah, maka kepada kita diperintahkan untuk menggantikan Jumat di tempat yang lain. Nah, kepada kita saat ini Kota Sibolga belum dinyatakan hal-hal yang sedemikian. Maka himbauan pemerintah untuk kepada setiap masjid untuk membawa setiap jemaah membawa sajadah-sajadahnya dari rumah. Karena apa? Karena dikhawatirkan sajadah yang telah lama kita pakai ini bisa ada kuman-kuman yang lengket padanya.
Maka kekhawatiran ini janganlah terlalu berlebihan kita lakukan, asalkan kita mampu menanamkan pola hidup bersih dan sehat dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Bertawakal kepada Allah adalah merupakan sebuah wujud iman kepada Allah. Tidak diragukan lagi. Tapi ikhtiar adalah merupakan nilai kewajiban yang harus kita tanamkan, berupaya untuk terhindar daripada apa yang sedang mengancam bangsa negara yang memang sangat-sangat kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, oleh karena hal yang sedemikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika terjadi hal yang semacam ini, hendaklah kamu melakukan beberapa sikap. Yang pertama adalah semakin meningkatkan iman dan takwahnya kepada Allah, bersabar terhadap apa yang telah ditentukan Allah dalam garis kehidupan manusia, dan kemudian istiqomah pada kebenaran di jalan Allah. Maka pada saat dan kesempatan ini, sesuai dengan landasan ayat yang menjadi rujukan yang akan kita sampaikan pada Jumat kali ini adalah ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan ketika kita ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan itu minimal ada 4 hal yang harus kita sampaikan pada saat dan kesempatan ini. Persiapan yang pertama adalah kita ambil rujukan pernyataan Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-56. Jika kamu ingin dekat kepada Allah, jika kamu ingin melakukan perbekalan takwa kepada Allah, maka sikap yang pertama yang kamu lakukan adalah merujuk kepada firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak akan kuciptakan jin dan manusia semata-mata adalah untuk mengabdikan diri kepadaku. Pertanyaan bapak-bapak dan saudara-saudara, sudah sejauh mana pengabdian yang kita lakukan kepada Allah? Apakah hanya lewat Jumat ini saja merupakan sebuah perwujudan pengabdian kita kepada Allah? Maka salah satu kriteria perwujudan untuk mengibadahkan diri kepada Allah itu adalah untuk melaksanakan ibadah sholat. Sholat adalah merupakan tiang agama. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang tidak mampu mendirikan sholat, padahal dia mengaku beriman kepada Allah, orang ini adalah orang yang sedang berencana untuk meruntuhkan ajaran agama Allah. Nah, kepada kita bapak-bapak dan saudara-saudara, seorang ulama besar berkata, menyampaikan hal ini kepada kita. Ibrahim An-Nakai, beliau berkata, kafa alama alan nifa ayakuna rujulu jaral masjid. Cukuplah dikatakan seorang itu munafik, dia tetangga masjid tapi tidak pernah kelihatan di masjid. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, persiapan perbekalan yang kita lakukan ketika kelak kita ingin berhadapan dengan Allah adalah semata-mata beribadah kepadanya, beribadah dengan meningkatkan perbuatan iman. Iman itu harus dilanjutkan dengan perbuatan amal soleh, sehingga perbuatan iman dan amal soleh adalah merupakan kelas yang high class untuk tetap kita persiapkan ketika kita ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persiapan yang kedua di dalam ajaran Islam itu dinyatakan adalah semasa hayat masih di kandung badan, kita masih hidup di atas permukaan bumi Allah ini, maka mari kita jadikan ad-dunya mazratillah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jadikan dunia ini tempat kita untuk bercocok tanam, menanam segala nilai-nilai amal kebaikan, menanam segala bentuk-bentuk apa yang telah disuruh Allah, menanam segala bentuk-bentuk apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu menanam adalah menanam nilai-nilai kebaikan. Maka bahasa menyatakan, barang siapa yang menanam nilai kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Janji Allah adalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sedikit saja kamu melakukan suatu perbuatan kebajikan di atas permukaan bumi Allah ini, maka Allah berjanji untuk membayarnya, menggantikannya dengan berlipat-lipat, 10 kali lipat dari apa yang telah kamu lakukan dalam perjalanan kehidupan seorang hamba. Kemudian yang ketiga, persiapan yang kita lakukan dalam rangka untuk menghambakan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan kehidupan kita ini bermanfaat bagi orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kamu manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang bermanfaat hidupnya bagi orang-orang lain. Dalam artian kata bermanfaat itu, ia mampu membelanjakan hartanya pada jalan kebenaran. Ia mampu membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Berimpak di waktu lapang, meskipun kamu di waktu sempit. Tangan yang kanan memberi, tangan yang kiri tidak pernah diberitahu. Oleh karena hal yang sedemikian, khairukum yanfa'uhum linnas. Perbuatan baik dalam kehidupan manusia sesama manusia adalah digaransi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan diri kepadanya. Namun kita hati-hati. Pada saat bencana-bencana yang seperti ini, banyak orang yang semakin jauh dan lari daripada kenyataan apa yang dikatakan oleh Allah. Maka hal ini juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wabkhadun nasi ilallah mubtaghi fil islami sunnatan zahiliyah. Allah sangat murka kepada orang-orang yang menghidupkan paham-paham jahiliyah. Paham jahiliyah ini adalah merupakan paham yang sesat, sesat nyata di jalan Allah. Maka kepada kita untuk menyikapi persoalan yang terjadi dalam perjalanan kehidupan dunia ini, maka mari kita yakinkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak bertindak, untuk tidak berbuat sesuai dengan paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham jahiliyah adalah merupakan paham yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Allah yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendekatan yang keempat kepada Allah adalah ketika kita masih hidup di atas dunia ini, mari kita jaminkan diri kita kepada Allah. Sebab Allah sudah berkata di dalam Al-Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan benar-benar takwa kepadanya. Maka janganlah kamu pergi meninggalkan dunia yang panah ini sebelum kamu benar-benar menganut paham Islam yang dekat kepada Allah. Maka pemahaman ini, satu yang pertama adalah kita harus beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita harus mampu menjadikan dunia ini adalah dunia tempat bercocok tanam, ad-dunya mazaratillahi. Perbuatan-perbuatan amal-amal soleh yang mampu membawa kita untuk semakin dekat kepada Allah. Yang ketiga, kita jadikanlah diri kita bermanfaat bagi orang-orang lain. Manfaat bagi orang lain ini adalah salah satu di antaranya memberi nasihat dalam kebenaran, memberi nasihat dalam bentuk ketakwaan, memberi nasihat dalam bentuk kesabaran, dan memberi nasihat dalam bentuk apa yang memang menjadi pangkal titik tolak kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk menyikapi apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah, kita ulang kembali sebagai pokok kesimpulan kita. Ya'ti alan nas zamanu sabirum fihim alad dinihi kal qabid alal jamri. Akan datang suatu masa kepada manusia, orang yang mengaku beragama, orang yang mengaku beriman dekat kepada Allah, melaksanakan ibadah agama itu seperti menggenggam bara api. Oleh karena itu, melalui Jumat yang terhormat ini, Khatib berpesan kepada kita, dari 4 titik tolak persiapan-persiapan yang kita lakukan kepada Allah, mari untuk kita tanamkan. Mari kita untuk lakukan, kita yakinkan. Karena apa? Kita juga akan berangkat, kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja melalui penyakit, karena Allah menyatakan dalam surah Luqman ayat 34, wa matadri nafsum bi'ayardi tamut. Kamu tidak pernah diberitahu berapa usiamu akan dimatikan oleh Allah. Maka para mufassirin membagi daripada ayat ini. Ada 3 rahasia Allah yang tidak akan pernah diberikan kepada manusia sekalipun kepada nabinya Allah. Merujuk kepada surat Luqman ayat 34 ini, para mufassirin menyatakan yang pertama adalah kamu tidak pernah diberitahu berapa usiamu akan dimatikan oleh Allah. Maka kita sebelum mati, sebelum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mari kita siapkan perbekalan-perbekalan guna untuk melempangkan diri kita ketika Allah membuka hisab di yaumil mahsyar nanti. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah diberitahu di bumi mana kamu akan dimatikan oleh Allah. Maka prinsip ini sebelum melangkah dari rumah, mari kita bermohon kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena apa? Karena kita tidak tahu dan tidak pernah diberitahu di bumi mana kita akan dimatikan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, sebagai pokok titik tolak kesimpulan kita, kamu tidak pernah dikabarkan apa penyakit yang akan mematikan dirimu. Bapak-bapak dan saudara-saudara, daripada ketiga pemahaman yang kita sampaikan pada saat sekarang ini, mari kita jadikan rujukan, mari kita jadikan untuk titik tolak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah singkat yang dihantar ke hadapan kita bersama. Walau dalam bahasa yang kurang sempurna, kiranya ada arti dan manfaatnya bagi kita keseluruhan. Barakallahu li walakum fi Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alas zulumati minan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asadtum falaha. Jika kamu berbuat kebajikan itu, kata Allah, maka kebajikan itu akan dikembalikan oleh Allah kepadamu. Namun ketika kamu berbuat kemaksiatan di tengah-tengah kehidupanmu, maka kemaksiatan itu juga akan dikembalikan kepadamu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hadat. Allahumma lakal hamdu bil iman walakal hamdu bil Islam walakal hamdu bil Quran walakal hamdu bi ni'mati tarbiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.